Ya, tema minggu kedua adalah memuliakan Allah dengan hidup suci dan tak bercacat. Ini diambil dari kutipan surat Paulus pada jemaat di Filipi bab 1 ayat 4 sampai 6 dilanjutkan 8 sampai 11. Nah, ini pengantar dulu supaya kita bisa lebih akrab dengan surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Untuk menjadi sekedar pengetahuan tambahan ya. Filipi itu sebuah daerah atau sebuah kota di pinggiran wilayah Makedonia. Makedonia itu yang minggu lalu itu disebut ketika Paulus membuat surat pada jemaat di Tesalonika supaya jemaat di Tesalonika ini bisa menjadi teladan antara lain untuk jemaat di sekitarnya, yaitu di daerah Makedonia. Nah, Filipi ini adalah bagian dari Makedonia. Ya, Filipi itu ya. Kalau untuk peta sekarang, itu di daerah Bulgaria, di daerah Eropa Timur. Nanti akan kita lihat sejenak untuk membayangkan ya, kalau di peta itu posisinya di mana. Kemudian jemaat Filipi ini pada umumnya memiliki hubungan yang baik atau sangat baik dengan Paulus. Dan beberapa kali jemaat di Filipi ini mendukung karya Paulus untuk pewartaan Injil dengan memberikan bantuan-bantuannya. Meskipun Paulus tidak memintanya, tapi jemaat Filipi dengan dalam kebaikan hatinya mendukung karya Paulus dengan memberikan bantuan. Kemudian yang unik adalah bahwa kedatangan Paulus ke Filipi ini, ke daerah Filipi ini, karena suatu penglihatan dalam istilah kitab suci itu ya, suatu penglihatan. Nah, ini kita lihat sebentar. Ini saya ambil dulu dari Kisah Para Rasul untuk menerangkan bagaimana Paulus awalnya itu bisa mampir atau sampai di daerah Filipi itu. Kisah Para Rasul bab 16. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi pada waktu itu rupanya sudah ada jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di berbagai daerah itu, dan kemudian yang para rasul dan para penatua di Yerusalem itu membuat sesuatu keputusan, suatu ajaran agama, ajaran iman. Kemudian Paulus dan Silas ini diberi tugas untuk menyampaikan keputusan-keputusan itu, menyampaikan ajaran iman yang disepakati oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem. Jadi pada waktu itu Yerusalem menjadi pusat dari koordinasi jemaat di berbagai daerah itu. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka, Paulus dan Silas ini ya, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini nanti coba diingat, Frigia, Galatia, dan Asia. Asia ini nanti beda dengan benua Asia yang sekarang. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, ini saya garis tebali, Roh Kudus mencegah mereka. Kemudian ada istilah Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Itu bagaimana itu peristiwanya, nanti kita bahas sebentar. Saya lanjutkan, ini kutipannya. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia.
Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, ini ada perubahan subjek ya. Itu disebut kami mencari kesempatan, lalu kami menarik kesimpulan. Itu maksudnya penulisnya itu ikut serta dalam hal mencari kesempatan untuk ke Makedonia, juga ikut serta untuk menarik kesimpulan. Penulis dari Kisah Para Rasul ini adalah Lukas yang ikut rombongan Paulus dan Silas. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, itu ya, itu ceritanya bagaimana Paulus sampai di Filipi. Jadi ada istilah Roh Kudus mencegah, Roh Yesus melarang, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat petanya ya. Ini kursornya kelihatan ya. Jadi yang bagian kanan bawah itu ada Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu tadi disebutkan bahwa para rasul dan penatua di Yerusalem berunding lalu membuat keputusan-keputusan, lalu Paulus dan Silas diutus untuk membawakan keputusan itu kepada jemaat-jemaat dari Yudea, Yerusalem di kanan bawah itu ya. Lalu naik ya perjalanan kedua, ini ada garisnya itu ya, garis tipis itu. Tirus, Sidon, melewati Syria, Antioquia, lewati Tarsus, kemudian Derbe, ke tengah itu Listra, Iconium, lalu kemudian itu tadi disebut Frigia, lalu ada Misia, itu yang di tengah atas, bagian atas Misia, sampai di pinggir laut namanya Troas. Nah, di Troas ini tadi disebut Paulus mendapatkan penglihatan. Lalu tadi kami mencari kesempatan untuk ke Makedonia. Makedonia itu yang sebelah kiri itu ya, Yunani. Kalau sekarang itu Yunani. Untuk menyeberang ke daerah Makedonia. Makedonia itu dia menyeberang ke Neapolis dan Filipi di situ itu. Nah, disitulah sampai Paulus ke Filipi. Lalu nanti dia akan melanjutkan perjalanannya ke menyusur pinggiran itu, pinggir laut itu, Apolonia, Tesalonika, Berea di sebelah kiri itu ya. Lalu sampai Athena, sampai Korintus yang sebelah kiri itu ya. Lalu kemudian menyeberang laut ke Efesus di bagian tengah itu, ada Miletus, lalu nanti akan kembali ke Yerusalem. Itu. Ini peta perjalanan Paulus. Itu kalau dilihat dari peta Google Maps sekarang, ini kayak begini ini nih ya. Yang paling kiri itu ada gambar sepatu hak tinggi itu adalah Itali. Nah, yang tulisannya Grece itu Greek, itu Yunani, yang Makedonia itu tadi. Nah, yang ada apa namanya pentol merah itu, nah itu di situ ada Filipi. Di situ ada Filipi. Lalu sebelah kanan yang tadi ada disebut Milisia, Galatia itu areanya wilayahnya Turki zaman sekarang. Lalu yang di bawah kanan itu Yerusalem itu ya, Israel. Itu ya kira-kira jadi perjalanan pada zaman itu Paulus sudah mengadakan perjalanan berkeliling ke situ melalui laut, menyeberang laut, melalui dataran tinggi, melintasi ini area Turki zaman sekarang. Nah, ini untuk ilustrasi saja supaya bisa membayangkan itu kalau disebut dari Troas menyeberang ke Makedonia itu maksudnya ya dari melintasi laut itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu sekedar sekilas perkenalan untuk surat kepada jemaat di Filipi. Nah, kemudian kalau kita ini tujuan, kalau kita ingin tahu tujuan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, itu berarti tema-tema yang dibahas oleh Paulus di dalam surat ini.
Ada 4 tujuan surat ini. Yang pertama, Paulus mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas bantuan dan kebaikan hati mereka. Nanti kita lihat kutipan dari Filipi bab 1 ayat 3 sampai 11, bagian awalnya ya 3, 4, 5 mungkin ya. Terus kemudian nanti ada Filipi 4, 15 sampai 16, ayat 15-16. Kemudian tema kedua, tujuan yang kedua, ini Paulus hendak menanggapi perpecahan di antara jemaat Filipi. Jadi meskipun di jemaat Filipi pada umumnya orangnya baik-baik dan memang juga dipuji oleh Paulus, itu toh nyatanya juga ada ya perpecahan di antara jemaat Filipi itu. Kita lihat juga nanti apa sebabnya yang dilihat oleh Paulus menjadi benih perpecahan itu. Kemudian yang ketiga, Paulus hendak mengingatkan jemaat Filipi ini untuk waspada terhadap yang disebutnya sebagai pekerja jahat. Itu para pengajar atau ini orang-orang Kristen Yahudi yang begitu membela adat istiadat atau peraturan agama Yahudi untuk diterapkan kepada orang Kristen yang tidak mengenal agama Yahudi. Itu disebut oleh Paulus sebagai pekerja jahat. Tujuan yang keempat, Paulus melalui surat ini hendak meneguhkan jemaat di dalam penderitaannya. Jadi entah kenapa itu jemaat di Filipi itu mengalami penderitaan karena imannya. Jadi ini beberapa tujuan sehingga kita tahu nanti kira-kira teks yang diambil untuk direnungkan pada ibadat Minggu Advent yang kedua itu di mana letaknya. Jadi tujuannya adalah berterima kasih, kemudian menasehati supaya jemaat ini tidak hanyut oleh perpecahan, kemudian mengingatkan bahwa ada pekerja jahat yang jangan dituruti ajarannya, kemudian yang ketiga yang keempat itu meneguhkan iman jemaat yang sedang mengalami penderitaan, jemaat Filipi itu. Kita lihat kutipan-kutipannya ya. Ini kutipan yang pertama, ucapan terima kasih. Dari Filipi bab 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus ini terkesan dengan dinamika iman jemaat di Filipi, sehingga setiap kali mengingat jemaat di Filipi, itu dalam hati Paulus secara spontan itu mengalir ucapan syukur. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi happy. Jadi dalam ingatan Paulus, jemaat Filipi ini jemaat yang memang subur itu dan menimbulkan sukacita. Kemudian aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi ini alasannya kenapa kok ini membuat gembira hati Paulus, selalu mengalirkan, menumbuhkan syukur dan sukacita, karena di dalam jemaat Filipi ini ada persekutuan dalam berita Injil. Maksudnya adalah bahwa jemaat Filipi ini benar-benar menerima pengajaran Paulus, dan kemudian mereka juga ikut serta memberitakan Injil. Jadi menyebarkan supaya semakin banyak orang itu menemukan keselamatannya. Nah, karena dinamika yang seperti itu, Paulus merasa bersyukur, merasa bersukacita, merasakan kegembiraan yang mendalam. Bukan karena apa-apa, tetapi karena memang dinamika iman jemaat di Filipi itu begitu subur. Itulah alasannya Paulus bersyukur dan bersukacita. Tuh, kemudian kutipan yang kedua itu dari Filipi bab 4 ayat 15 dan 16.
Ini masih ucapan terima kasih ya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah, mengadakan perhitungan hutang dan piutang itu maksudnya adalah memberi bantuan uang kepada Paulus supaya dia dapat melanjutkan perjalanannya untuk mewartakan Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Nah, karena bantuan inilah dari Filipi ini, dan itu pun tadi disebut tidak ada satu jemaat pun selain daripada kamu, jemaat Filipi, yang membantu supaya Paulus dapat melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh. Karena perjalanannya itu kan memang membutuhkan biaya, misalnya naik perahu atau ikut angkutan apa pada zaman itu ya. Nah, karena hal-hal itulah Paulus dalam suratnya mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi. Itu jadi tujuan yang pertama memang mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, ini Paulus menemukan, menerima kabar bahwa di Filipi ini ada mulai timbul perpecahan. Di Filipi 2 bab 1 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu. Nah, kenapa Paulus memberi nasihat itu? Ya karena dia mendengar di Filipi, di antara jemaat Filipi itu mulai ada orang-orang kelompok-kelompok yang tidak sehati sepikir, tidak satu dalam kasih, dalam jiwa, dan tujuannya. Jadi dengan kata lain, ada benih perpecahan di antara jemaat Filipi. Maka dia memberikan nasihat itu melalui suratnya ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kemudian disebut pada ayat 3 itu apa istilahnya ya, akar masalah yang dilihat oleh Paulus yang menjadi sebab dari perpecahan di antara jemaat Filipi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, itu selain memberi semangat dan nasihat untuk sehati sepikir, Paulus juga menunjuk hati-hati ini kalau sudah mulai mencari kepentingan sendiri atau mencari puji-pujian, mencari pujian dari sesamanya, suatu pujian yang sia-sia sebenarnya kalau pujiannya itu dari sesama, karena itu bisa bias kepentingan. Itu menjadi akar dari terjadinya perpecahan di antara jemaat Filipi. Maka Paulus mengingatkan, hendaklah orang menjadi rendah hati. Hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua, tema kedua tentang perpecahan di antara jemaat Filipi. Kemudian kutipan berikutnya, ini tentang peringatan terhadap para pengajar palsu. Filipi bab 3 ayat 1 dan 2. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati.
Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi ini karena memang Paulus memang punya hubungan yang sangat baik dengan jemaat di Filipi, maka dia menyebut itu. Menuliskan hal ini bukan sesuatu yang berat. Nah, lalu kemudian ayat kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ini emosional ini. Jadi Paulus itu teringat pada pengajar-pengajar palsu itu, sehingga dia emosinya bergejolak, sehingga menyebutnya itu dengan ungkapan yang kasar. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Jadi orang-orang pengajar palsu itu disebutnya sebagai anjing. Kayak orang kita itu yang miso-miso. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Nah, ini tiga istilah ini, anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu, ini kiranya menunjuk satu kelompok orang saja, yakni kelompok orang-orang Kristen Yahudi. Jadi aslinya itu Yahudi, lalu kemudian menjadi Kristen, tetapi mereka itu mengajarkan ajaran Yahudi. Jadi mewajibkan sunat kepada orang-orang Yunani atau kepada orang-orang Roma yang bergabung dalam kekristenan. Padahal ajaran tentang Taurat Musa itu ya hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi kelompok Kristen Yahudi ini seperti kelompok garis keras begitulah. Dia juga memaksa orang-orang lain yang bukan Yahudi, Kristen yang bukan Yahudi, untuk mengikuti adat istiadat Yahudi. Nah, Paulus ini yang sangat Yahudi itu justru marah terhadap ajaran dari pekerja-pekerja yang jahat itu. Tuh, jadi lalu kemudian Paulus dalam suratnya ini ia mengingatkan supaya jemaat Filipi ini tetap teguh, tidak ikut pada ajaran dari Kristen Yahudi itu. Itu adalah penyunat palsu, itu adalah pekerja yang jahat, itu adalah anjing. Kemudian itu tujuan yang ketiga dari penulisan surat kepada jemaat di Filipi. Kemudian tujuan yang keempat, ini peneguhan terhadap jemaat Filipi yang sedang menderita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi karunia yang dilimpahkan melalui pengajaran oleh Paulus ini bukan hanya karunia percaya, tetapi karunia untuk menderita bagi Kristus. Lalu Paulus menambahkan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Filipi ini pada waktu di penjara. Jadi Paulus sendiri menderita sekarang ketika menulis surat itu, tetapi juga sebelumnya, sebelum sampai di Filipi juga Paulus sudah banyak menderita karena Kristus. Oleh karena itu, dia men-sharingkan itu dan sekaligus juga memberikan suatu wawasan bahwa karunia yang diberikan pada jemaat di Filipi itu bukan hanya karunia untuk percaya, tetapi karunia untuk menderita. Jadi beda ya. Karena seringkali penderitaan ini juga menjadi fase atau tahapan untuk mendewasakan kepercayaan. Jadi karunia itu tidak sekali saja memberi karunia percaya, tetapi juga karunia untuk mendewasakan iman itu melalui pengalaman penderitaan. Nah, Paulus meneguhkan jemaat di Filipi yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan, dan mengajak jemaat Filipi itu untuk melihat bahwa fase penderitaan itu adalah memang karunia yang harus diterima supaya iman kepercayaan pada Kristus menjadi semakin matang, semakin dewasa. Itu kutipan tentang tujuan dari penulisan surat
Paulus kepada jemaat di Filipi. Sekarang kita baru masuk kepada tema besar kita. Nah, temanya adalah tema untuk minggu kedua Advent ini, memuliakan Allah dengan hidup suci dan tak bercacat. Nah, tema ini rupa-rupanya adalah bagian dari doa Paulus untuk jemaat di Filipi. Pada bab 1 ayat 9 sampai 11 ini ada doa yang ditulis oleh Paulus dalam surat itu. Inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi itu ada kata sambung itu ya. Ini jadi doanya itu bertahap begitu ya. Semoga yang pertama kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kemudian kasih yang melimpah itu akan membawa orang untuk dapat memilih apa yang baik. Jadi untuk membeda-bedakan roh, membeda-bedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang harus dibiarkan, mana yang harus diambil, dan seterusnya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, dengan memilih apa yang baik ini, kamu menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hari Kristus itu hari kedatangan Kristus yang kedua. Dalam situasi suci dan tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan kemudian yang terakhir itu untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, tema hari ini itu diambil dari situ, memuliakan Allah dengan hidup suci dan tak bercacat. Kalau melihat dari surat Paulus ini, itu sebenarnya adalah di bagian terakhir untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa itulah tujuan utama hidup manusia, memuliakan Allah. Kenapa memuliakan Allah? Karena Allah itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi bukan memuliakan Allah yang menghukum manusia, tetapi yang menyelamatkan manusia. Nah, itu tujuan utama hidup manusia. Paulus mengingatkan itu dalam doanya, itu juga memohonkan supaya jemaat di Filipi ini tetap ingat bahwa tujuan utama mereka, tujuan utama hidup manusia adalah nanti kelak secara sempurna dapat memuliakan Allah. Itu jadi tujuan utama. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Jadi tujuan manusia adalah memuliakan Allah. Nah, Paulus perlu mengingatkan hal itu. Nah, kita menempatkan tadi tema itu, bahwa tema itu adalah tujuan hidup manusia. Lalu kalau kita tadi melihat tujuan dari penulisan surat kepada jemaat di Filipi ini, lalu kita bisa menemukan bahwa ini juga rupa-rupanya bisa menjadi peringatan atau pengajaran dari Paulus pada jemaat di Filipi. Jemaat bisa gagal mencapai tujuan hidup itu tadi ya, untuk memuliakan Allah, bila jemaat tidak mengelola beberapa tantangan ini, tantangan yang tadi sudah disebut, yang menjadi isi dari surat kepada jemaat di Filipi, yakni tantangan itu adalah perpecahan di antara jemaat, adanya pengajar-pengajar palsu, lalu juga pengalaman penderitaan. Nah, kalau hal-hal ini tidak dihadapi, tidak dikelola, tidak dimaknai dengan tepat, maka jemaat di Filipi bisa gagal untuk memuliakan Allah, bisa tersesat. Kalau perpecahan tidak segera ditangani dengan baik, maka ya tidak akan dapat merasakan betapa Allah itu merindukan persekutuan di antara seluruh umat manusia, karena
mereka mengalami perpecahan di antara mereka sendiri. Nah, itu akan mengacaukan tujuan atau perjalanan hidup jemaat itu. Demikian juga kalau membiarkan pengajar-pengajar palsu itu membagikan pengaruhnya, maka orang masih nanti tidak bisa sepenuhnya memuliakan Allah, karena Allah itu mencintai manusia tanpa syarat. Sementara pengajar palsu tadi kan menyebutkan bahwa kalau mau diterima oleh Allah ya harus mengikuti Taurat. Nah, itu pengajaran palsu. Lalu juga pengalaman penderitaan itu bisa membuat orang benar-benar kehilangan kepercayaan. Karena penderitaan itu bisa menimbulkan ketakutan, dan setiap ketakutan itu membuat hati orang tertutup dan tidak lagi percaya akan pertolongan dari Allah. Itu jadi konteksnya kalau kita lihat pada keseluruhan surat kepada jemaat di Filipi ini, rupa-rupanya pesannya adalah ini: jemaat bisa gagal mencapai tujuan hidupnya, yaitu memuliakan Allah, apabila mereka itu tidak mengelola tantangan-tantangan real yang ada di antara mereka, yakni perpecahan jemaat, pengajaran palsu, lalu pengalaman penderitaan. Itu kemudian saya lanjutkan. Nah, nasihatnya ini. Kita ambil dulu yang butir pertama ya, tentang perpecahan. Nanti butir berikutnya kita gabungkan dengan pertemuan minggu depan. Paulus memberikan nasihatnya supaya jemaat ini segera menangani peristiwa-peristiwa perpecahan di antara mereka. Bab 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, tadi sudah ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuh. Kemudian supaya jemaat ini menyadari bahwa perpecahan itu akarnya adalah kalau orang mencari kepentingan sendiri. Kalau orang mencari pujian dari sesama, pujian yang sia-sia. Kalau orang tidak lagi menaruh pikirannya seperti apa yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi mikir sendiri, meninggalkan Kristus Yesus. Nah, itu akar dari perpecahan. Nah, ini kiranya juga dapat berlaku untuk jemaat di mana saja, termasuk kita. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kemudian saya tambahkan nasihat ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ini satu hal yang lain. Istilahnya diulang ya, sehati sepikir. Jadi Paulus melihat bahwa kalau jemaat itu tidak sehati sepikir, itu membahayakan jemaat itu sendiri, karena mereka tidak akan mencapai tujuan utama untuk memuliakan Allah. Surat kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab dari perpecahan. Kalau ada satu orang menganggap lebih tinggi, lebih pandai, lebih hebat dari sesamanya, sedemikian sehingga tidak lagi dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh sesamanya. Itu berbahaya, karena bisa memunculkan perpecahan. Kemudian surat pada jemaat di Roma bab 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi diulang lagi soal satu hati, satu suara digabungkan dengan tujuan akhir yakni memuliakan Allah. Nah, pada Roma bab 15 ayat 5 ini saya hendak menunjukkan bahwa kerukunan atau persatuan, persekutuan itu selain harus diusahakan oleh jemaat, oleh manusia, yakni menjadi orang-orang berusaha menjadi orang rendah hati, menjadi sederhana, tidak meninggikan diri terhadap sesama, tetapi juga selain dari usaha manusia, persekutuan atau kerukunan itu adalah karunia dari Allah. Jadi ini adalah sekaligus rahmat, sekaligus usaha dari manusia. Oleh karena itu tadi Paulus itu menyebut semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi kalau sebelumnya itu Paulus menasihati jemaat supaya menata dirinya, kemudian Paulus juga mengingatkan bahwa kerukunan atau persekutuan itu adalah rahmat dari Allah yang harus dimohon, harus didoakan. Jadi selain diusahakan, juga jemaat harus memohon karunia kerukunan itu. Nah ini kalau dalam bahasa Latin itu kan gratia supponit naturam. Rahmat itu menyempurnakan kodrat. Jadi rahmat ini nyambung dengan kesiapan dari pihak manusia. Rahmatnya itu selalu tercurah, tetapi kalau kodratnya, kalau manusianya tidak siap, ya tidak jadi, tidak efektif, tidak mengembangkan kehidupan. Itu yang saya maksud dengan menambahkan itu ya, pepatah dalam bahasa Latin itu gratia supponit naturam. Jadi dari satu pihak itu adalah rahmat, dari pihak lain itu harus ada usaha manusia. Nah, dua hal itu kalau ketemu maka jadilah demikian. Itu berlaku juga untuk persekutuan, kerukunan, soal sehati sepikir itu harus diusahakan manusia, tapi sekaligus juga harus dimohon dari Allah. Lalu yang terakhir, ini inspirasi iman untuk supaya jemaat di Filipi ini dapat bertahan dalam bertekun untuk mengusahakan kerendahan hati, untuk membangun persekutuan. Ini adalah inspirasi iman yang ditunjuk oleh Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tadi itu ya. Nah, dijelaskan, dipaparkan oleh Paulus, apa maksudnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau tadi kan disebut bahwa salah satu penyebab perpecahan itu kalau orang menganggap dirinya lebih pandai, lebih tinggi, lebih hebat. Lalu kemudian karena dia merasa diri lebih hebat, maka kepentingannya yang harus dimenangkan. Nah, itu semua itu tidak seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu memiliki kesetaraan dengan Allah, itu jauh lebih tinggi dari semua manusia. Tetapi kesetaraan itu tidak dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah lagi
taat sampai mati di kayu salib. Nah, jemaat di Filipi dalam menghadapi perpecahan harus juga mengingat inspirasi dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Yesus, menjadi semakin rendah hati, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi pelayan, menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah lagi, taat sampai mati. Nah, dengan inspirasi iman seperti itu, diharapkan jemaat di Filipi itu dapat menghadapi peristiwa perpecahan di antara mereka, supaya mereka dapat mengatasi perpecahan itu dan kemudian satu hati, satu suara memuliakan Allah. Nah, itu demikian untuk pengantar pertemuan kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya jawab atau juga sharing, atau kita lanjutkan dengan dialog.